Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada Liga Eropa ya. Roma menang 2-0, Fiorentina menang 6-0. Jadi perwakilan Italia ini lumayan bagus sekarang di Liga Eropa dan Liga Champion kemarin, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, kemarin di Liga Champions perwakilan Italia menang 2 dan 2 kalah. Yang kalah adalah Milan sama si Lazio. Inter dengan Napoli menang. Nah, sekarang dari Liga Eropa, Liga malam Jumat, ya, tim Mourinho menang 2-0 dan tim Italiano menang 6-0. Jadi ini bagus buat sepak bola Italia kalau perwakilan-perwakilan negara terutama dari Italia bisa berbicara banyak di kancah Eropa, itu akan jauh lebih baik, sahabat Bob. Apalagi itu bisa menjadi daya tarik untuk Serie A dan juga sepak bola Italia, sahabat Bob. Nah, kita udah pasti udah nggak sabar untuk menunggu pertandingan melawan Mourinho dan timnya ya di malam minggu ya. Kita tahu kemarin bagaimana sidewalk-nya si Mourinho, bla 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 bla, ya biasalah. Karena kalau menurut gua dia mencari alibi gitu loh. Jadi nanti kalau timnya mereka kalah melawan Inter, jadi dia ada sanggahannya gitu loh. Jadi dibikin alibi. Itulah modelnya Mourinho yang tidak pernah berubah. Seperti di video gua sebelumnya, sahabat Bob. Kemarin rapat pemegang saham dan Steven Zhang tidak bisa datang langsung, dia hanya bisa lewat Zoom. Nah, jadi apa aja yang kemarin mereka bicarakan. Salah satu ini yang dibilang sama Steven Zhang ya. Saya akan berikan segalanya untuk warna ini selama saya menjadi presiden klub. Ini adalah ulang tahun kelima dia sebagai presiden klub. Jadi sekarang usianya masih 31 tahun. Artinya dia mengambil jabatan presiden Inter itu di usia 26 tahun, sahabat Bob. Memang masih muda banget. Dan ini memang kalau menurut gua senang ya ngelihat si Zhang ini ya. Dia sangat brilian dan visioner gitu loh. Kita udah bisa melihat bagaimana 8 tahun Suning mengambil alih Inter dan apa yang terjadi sekarang itu adalah pencapaian mereka dan juga pasti ikut andilnya Steven Zhang ya, terutama juga manajemen ya. Seperti manajemen membawa Opa Marotta dan bagaimana merubah Inter sampai saat ini gitu loh, sahabat Bob. Jadi kita kemarin kan banyak sekali ya bahwa Suning itu akan dilepas, dan tapi sampai sekarang ya ini yang dibilang si Steven Zhang ya. Dia bilang gini, kami di sini untuk bersama-sama meninjau ya bagaimana melihat tahun 2022-2023 tahun lalu gitu loh. Kami hampir mencapai prestasi yang dianggap mustahil oleh semua orang. Bersaing dengan yang terbaik di dunia menunjukkan bahwa kami tim yang mampu menandingi lawan manapun. Ini yang dia maksud adalah bagaimana kita melawan Manchester City, bagaimana kita di Liga Champion musim lalu, dan jangan kita nggak hanya bicara Liga Champion, bagaimana Inzaghi dari sering kalah dari tim-tim bawah, tetapi habis itu bisa intens sampai akhir musim dan akhirnya Inter lolos ke Liga Champion dan berada di peringkat 3. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan kami memenangkan 2 trofi lagi, Coppa Italia ke-9 dan Piala Super Italia yang ke-7. Kedua kali di musim berturut-turut. Ini hebat gitu loh. Jadi kita berharap Steven Zhang ini bisa mendapatkan jalan keluar, bagaimana dia bisa membawa Suning terus ada di Inter. Tapi kalau memang akhirnya mereka ya tidak sanggup ya, mau nggak mau kan pasti dijual. Tapi itu kita akan lihat nanti ya. Tapi Steven Zhang juga mengucapkan terima kasih kepada Opa Marotta, Ausilio, Bacin, dan juga Javier Zanetti, juga Antonello ya. Dan juga termasuk kepada Simone Inzaghi. Jadi memang ini kolaborasi yang bagus dan kita melihat bagaimana Steven Zhang manajemen percaya sama Inzaghi dan memberi kesempatan, dan ternyata kita bisa melihat di awal musim ini Inter berada di mana sekarang, dan kita juga melihat bagaimana skuad yang sangat percaya diri dan sangat kuat, sahabat Bob. Itu seperti yang si Steven Zhang bilang. Nah juga si BP Marotta kan juga kemarin juga ada. Dia bilang bangga meluncurkan siklus kemenangan. Kini kami harus mempertahankan. Jadi kita melihat bagaimana Opa Marotta membangun Inter bersama-sama Ausilio, Bacin, Javier Zanetti, Antonello, dan Steven Zhang. Itu kita bisa melihat ya bagaimana ikut andil dia kan mantan direkturnya Sampdoria dan Juventus.
Dan pengalaman itu yang dia adopsi dan dia bawa ke Inter. Dan bagaimana kita bisa melihat sekarang, ya, itu yang dia bilang, bagaimana mempertahankan siklus kemenangan dan bagaimana dia punya visi, bagaimana bisa mengitalikan banyak pemain-pemain Italia yang ada di tim Inter. Dan dia juga bagaimana membawa tim-tim muda untuk bisa itu menjadi prospek ke depan gitu loh. Itu yang dibilang sama si BP Marotta. Inter Milan menghargai prestasi klub di tahun 2022-2023. Sektor pemuda Inter sekali lagi terbukti menjadi sumber kebanggaan besar bagi klub-klub, ya, sebuah tempat berkembang biak yang canggih di mana kita bisa membentuk anak-anak muda menjadi pemuda-pemuda yang baik, kata dia. Jadi ya, kita melihat bagaimana kemarin di umur 17, umur 18 mereka bisa final kejuaraan dan Scudetto dimenangkan klub di kelompok usia 15 tahun. Jadi ini yang lagi dibentuk sama si Opa Marotta dan manajemen, ya. Semoga aja terus, ya, dan dia juga berterima kasih sama Roberto Samaden yang kemarin udah resign, ya. Tapi ini luar biasa karya yang dia bangun di Inter, sahabat bot, untuk pemain-pemain muda. Nah, terus kita juga berapa banyak penghasilan Inter Milan dari penawaran sponsor Nike, Paramount, dan U-Power, ya. Jadi memang kalau kemarin si yang pakai logo itu, ya, pakai logo itu cuma 1,5 juta, cuma beberapa penampilan, ya. Tapi kalau kita lihat Nike Inter bisa mengumpulkan 21,25 juta euro per tahun selama 8 musim, sahabat Bob. Kebayang ya, kalau Nike berarti ini kan lumayan gede ya sponsornya. Terus namun perusahaan Amerika yang terkenal akan mengurangi jumlah ini sebesar 25% kalau Inter tidak lolos ke Liga Champions. Ya, worth it ya, dan itu menurut gua layak gitu. Selain itu, perjanjian dengan Nike memberikan Inter 2 bonus, satu kali ini senilai 500.000 euro terkait stadion baru, ya. Terakhir, Inter akan mengumpulkan 18 juta euro selama 4 musim ke depan berkat kolaborasi mereka yang relatif baru dengan U-Power. Bonus tambahan dapat meningkat total, ya. Jadi ini benar-benar bagus ya. Semoga benar-benar Inter bisa juga mendapatkan Qatar, katanya juga akan ada, cuman belum tahu pastinya, tapi sih udah pasti dapat, cuman belum tahu nih kapan ada di jersey, sahabat Bob, ya. Terus juga Inter juga resmi telah mengajukan gugatan kepada Zitara Labs, ya, karena pembayaran sponsor yang terlewatkan. Ini adalah antara kolaborasi dengan Digital Beats, ya, jadi Inter sudah resmi mengajukan tuntutan, ya, dan tuntutannya itu ya kurang lebih sekitar 29,75, ya. Angka tersebut sudah termasuk pembayaran yang terlewat serta berbagai kerugian finansial yang ditimbulkan oleh terdakwa, ya. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti, karena ini duitnya bukan sedikit, hampir 30 juta euro, ya. Wajar Inter benar-benar menuntut mereka. Terus juga trio penting Inter Milan dikecualikan dari rotasi skuad Inzaghi, ya. Kalau kita lihat kemarin bagaimana Barella, Thuram, terus si Acerbi, siapa lagi tuh yang kemarin yang dicadangkan oleh si Inzaghi. Tetapi ada trio lini yang tidak trio Inter yang tidak dikecualikan, yang istilahnya yang tidak tergantikan, yaitu ada Hakan, Mkhitaryan, dan Lautaro Martinez. Ya, mereka selalu, ya, kalau ada rotasi mereka selalu bermain, dan kita melihat hanya kalau si Toro hanya Salernitana dia cuman tidak menjadi starter, ya. Tapi kalau Mkhitaryan sama Hakan nih selalu, Hakan juga karena cedera aja ya dia kemarin nggak bermain. Tapi ini selalu dia bermain. Jadi ya kita berharap ini mereka makin gacor dan juga bisa terus sehat dan tidak cedera. Karena ya mereka benar-benar intens banget ya. Ini benar-benar kita bisa melihat mereka memang luar biasa nih. Terus juga ini si Nyinyir ya, mantan striker Inter, Real Madrid, juga Antonio Cansanto. Inter Milan seharusnya tampil lebih baik melawan Salzburg ya. Barella sedang melalui masa gelap ya. Menurut gua gini ya, nggak tahu sahabat Bob bagaimana pandangannya kalau dia ngelihat mainnya Inter itu bukan seperti apalah menurut si Casano ya. Bahwa ya kalau menurut gua kita tahu ya kemarin bagaimana Inter di babak pertama, di babak kedua melawan pemain-pemain Salzburg itu kan tidak gampang, apalagi Inter bermain tiga hari sekali, dan bagaimana Inzaghi memutar otaknya untuk merotasi ya.
Tapi buktinya Inter menang. Ya udahlah, ya kalau orang mengkritisi ya kayak dia lah yang tidak pernah punya prestasi kalau si Antonio si Casano ini. Benar nggak sahabat Bob? Jadi ya kita abaikan aja. Juga sama pelatih legendaris AC Milan kritik Inter Milan, ya sepak bola Nerazzurri tak sesuai standar Eropa. Memang Milan standar Eropa ya, raja Eropa, tapi tidak bisa mencetak gol ya. Itu gitu. Kemarin dia mengkritisi Inter terlalu individual. Sekarang begini-begini ya. Tapi menurut gua ya kita nggak usah abaikan. Dia hanya ya iri aja sebenarnya melihat Inter gitu loh sahabat Bob. Itu untuk si Sachi gitu ya, yang tidak berhenti mengkritisi. Terus juga si Vieri juga bilang si Barella gelandang hebat tapi tidak dalam kondisi terbaik. Ya memang mungkin dia terlalu lelah ya menurut gua Barella. Dia perlu istirahat ya. Kalau dia kembali 100% fisiknya, dia juga akan kembali ke peak performance-nya. Kita tunggu aja lah. Karena ini memang ya pasti capek lah sahabat Bob. Main bola itu kan energinya luar biasa gitu loh. Bukan hanya fisik, pikiran, semuanya gitu loh. Jadi kita berharap Barella akan terus menjadi yang terbaik gitu loh. Terus juga mantan bintang Bayer Leverkusen ya, kita bicara adalah Hakan. Dia telah menjadi gelandang total Inter Milan. Ya, kenapa? Ya kita seperti yang gue bilang kemarin bahwa kita udah lupa ada Brozo, ya ternyata Hakan ini menjadikan dirinya sebagai pilihan umpan bagi rekan satu tim. Jadi dia selalu mondar-mandir mencari ruang, dia tertarik pada tindakannya mencoba membuka kunci pertandingan dan menemukan solusi. Artinya ketika Inter menampilkan pergerakan passing yang menarik sebagai sebuah tim, kontrol ketat, dribble, dan passing akan seringkali menjadi inti dari hal tersebut ya. Pemain internasional Turki ini bukan lagi pemain yang terus-menerus terlibat dalam sepertiga akhir lapangan. Namun dia telah menemukan cara menggunakan keterampilan teknis lebih dalam. Jadi ya kita melihat bagaimana Hakan ada di mana-mana, terus bagaimana dia bisa memberikan umpan langsung, bagaimana ini benar-benar, dan bagaimana defense-nya, bagaimana dia memotong bola di kaki-kaki lawan gitu loh. Jadi ini luar biasa. Jadi kita berharap dia terus mempertahankan peak performance-nya ya. Ini luar biasa Hakan ini ya. Jadi dia juga udah habis perpanjang kontrak. Jadi ini akan terus menjadi andalan Inter sahabat Bob. Kabar gembira bahwa si Mkhitaryan akan segera perpanjang kontrak 2 tahun, ya jadi akan lama di Inter, begitu juga Di Marco sampai 2028, dan juga dipastikan si Dumfries juga akan memperpanjang sampai 2028, gajinya kurang lebih hampir sama dengan si Di Marco 4 jutaan ya. Jadi benar-benar ini berita baik buat kita sahabat Bob, dan juga si Direktur Suning sebagai anggota Dewan Baru ya. Jadi pemegang saham juga udah menyetujui bahwa Melody Changshu sebagai anggota Dewan Direksi terbaru ya. Jadi ini ada tambahan di level direksi sahabat Bob. Nah, terus juga kalau kita bicara si Lautaro ya, superstar Inter menjadi pemain Serie A dengan bayaran tertinggi setelah perpanjang kontrak ya, seperti di video-video gue sebelumnya. Dia akan bergaji hampir 8 juta lebih, dan ini tertinggi di Serie A untuk sekarang gitu loh. Jadi ya wajar sih apa yang dia capai di Inter, apa yang dia berikan kontribusinya wajar. Nah, terus juga Inter juga lebih memprioritaskan gelar Scudetto dibanding Liga Champions. Kita bisa melihat ya, waktu melawan Salzburg aja Inter ada 4 pemain inti yang tidak dimasukin. Nah, itu jelas ya bahwa memang Inzaghi akan diberi untuk mendapatkan bintang kedua. Dan ini adalah sebagai nilai tambah kalau Inter akhirnya menang juga di Liga Champions, sahabat Bob. Jadi itu fokusnya Inter dan Inzaghi sekarang gitu. Terus Steven Zhang juga merayakan 5 tahun sebagai presiden. Masa depan Suning akan diputuskan dalam beberapa bulan ke depan. Kita lihat juga bagaimana nasib Suning nih, apakah akan terus di Inter atau tidak gitu ya sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja seperti apa. Terus juga kita bicara tentang Sanchez ya, dia telah membuka lembaran baru untuk Inter. Semoga dia tetap bisa mempertahankan fisiknya dan bisa menjadi peak performance buat Inter. Karena ini benar-benar kalau dia benar-benar 100%, Sanchez ini luar biasa gitu loh. Ya kita lihat bagaimana dia bisa mengobrak-abrik lini pertahanan lawan, itu luar biasa gitu loh. Jadi kita tunggu. Terus juga kemarin tim terbaik ya, ada 11 tim terbaik di Liga Champions kemarin, dan
Pemain Inter yang masuk adalah Hakan, sahabat Bob. Salah satu adalah Hakan, terus juga mantan Inter juga Onana yang bermain hebat kemarin dan menggagalkan penalti, ini juga masuk gitu loh. Jadi ya benar-benar jadi kebanggaan kita, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob, bagaimana selanjutnya. Terus juga kalau kita berbicara si Pratesi juga makin gacor, terus Augusto gitu kan. Jadi kita harap semoga ini terus berlanjut, sahabat Bob. Yang kita tunggu itu aja. Dan yang paling penting ya malam minggu nanti kita akan ketemu dengan pemain-pemain Roma, Lukaku, ya. Inter hanya tinggal membuktikan, semoga benar-benar Inter bisa mengalahkan tim Mourinho, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, sahabat Bob. Yang paling penting tetap kita happy, kita jaga, ya tetap membumi, ya nggak usah arogan, angkuh ya dengan kita kapolista di Liga Champions kita juga termasuk mulus langkahnya untuk ke babak berikutnya, sahabat Bob. Yang paling penting adalah tetap Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.